Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Bang Aril Ibaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua, amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kasih besarkan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan diri menghadapi CPNS tahun 2024. Dan hari ini sudah masuk di hari kelima, Minggu 20 Oktober 2024, di mana saat ini sudah beredar banyak informasi mengenai FR yang muncul di SKD CPNS 2024 ini, dan diantaranya adalah mengenai kalimat efektif gitu kawan-kawan ya. Nah, di FR TWK CPNS 16 Oktober hari pertama, di sini adanya inti kalimat yang muncul kawan-kawan nih. Kemudian di 17 Oktobernya juga sama, ada inti kalimat yang muncul, sudah dibuat juga. Nah, di ini tidak ada ya, tapi saat ini sudah muncul beredar katanya nih kawan-kawan, TWK-nya ada Jenderal Sudirman gitu kawan ya. Kemudian ada pasal 33 yang muncul nih, dan kalimat efektif sama salahan eja ada, dan yang sering muncul itu adalah figura 9 kotak nih. Insya Allah nanti di setelah ini akan coba bahas kembali figura 9 kotak. Kemudian TKP-nya ada, kita disuruh ikuti bimbingan sama ketua RW, jadwalnya sama dengan kita merayakan kemerdekaan. Nah, kita disuruh milih ikut bimbingan atau menolaknya buat ikut kemerdekaan ataupun milih bimbingan lain, seperti itu katanya. Baik, itu satu kita ikuti kopi gitu kan ya. Di sini sudah disebutkan sebuah salah, namun apa masalahnya biru yo tibuto susru gitu. Selalu ibu masalah dengan semuanya sebaik pus solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Para siswa-siswi yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangan menggunakan baju kemeja warna biru. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah bla bla bla. A. Menghilangkan kata para masuk, warna, dan mengubah kata berjalan. B. Menghilangkan kata siswi, dalam, dan kemeja. C. Menghilangkan kata para, sedang, masuk, dan baju. D. Menghilangkan kata para, masuk, baju, warna, dan mengganti kata berjalan. E. Menghilangkan kata para, sedang, dalam, baju, dan warna. Soal ini maki abdi dari prediksi UN ya. Nanti mungkin kawan-kawan silahkan meluncur ke kolom deskripsi ya untuk sumbernya gitu kawan-kawan ya. Nah, kalimat di atas itu sebetulnya tidak efektif kawan-kawan. Kenapa? Ada pengulangan, ada kata yang berlebihan gitu kawan-kawan. Para siswa, siswi, dan lain sebagainya. Namun sebelum jauh ke sana, kita harus tahu dulu apa sih kalimat efektif itu. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti dan dipahami. Ciri-cirinya ada ciri-cirinya nih kawan-kawan. Nanti kita akan bahas itu, tapi di sini ada pembahasan dulu. Jadi ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah E. Apa? Menghilangkan kata para. Jadi siswa-siswi gak usah harus pakai para lagi. Kalau mau pakai para berarti siswinya dihilang, para siswa. Kalau mau pakai atau para siswi boleh gitu ya. Jadi paranya dihilangkan. Karena sudah bentuk jamak siswa-siswi itu, jadi nggak harus ada jamak lagi, itu berlebihan namanya. Kata para tidak lagi dibutuhkan. Kata berjalan sudah berarti tindakan, tidak perlu kata sedang lagi nih. Yang sedang berjalan, berjalan kan suatu kegiatan yang sedang dilakukan, gitu kan ya. Berjalan gitu. Karena kalau tidak berjalan berarti berhenti, duduk gitu. Gitu ya. Jadi sedang dihilangkan di sini, sedang. Kemudian masuk ke dalam, yang namanya masuk pasti ke dalam gitu kan ya. Ya gak mungkin masuk keluar kan gitu ya. Maka kita bisa menghilangkan kata dalam ya, masuk gitu. Nah, ke dalamnya nggak usah dikasih keterangan, itu keterangan yang berlebihan. Jadi nanti paranya dihapus, siswa-siswi gitu ya dihapus, siswa-siswi yang berjalan sedang dihapus. Jadi nanti siswa-siswi yang berjalan masuk ke dalam dihapus, ruangan. Jadi siswa-siswi yang berjalan masuk ke ruangan menggunakan baju kemeja warna biru. Nah, baju dan kemeja ini juga sama kawan-kawan berlebihan ya. Jadi kemeja adalah kata baju, kata baju dihilangkan saja, boleh dihilangkan bajunya. Warna itu biru itu sudah menunjukkan warna, jadi gak usah harus tanpa harus kita sebutkan warna biru, warna hijau gitu. Hijau itu sudah menunjukkan warna gitu. Kemeja biru itu sudah, jadi bisa dibuang warnanya ya. Warnanya dibuang. Baju warna, jadi warna juga. Jadi nanti kalimatnya siswa-siswi yang berjalan masuk ke ruangan menggunakan kemeja biru gitu
Nah, itu ya kalimat efektifnya. Jadi kalau begitu yang dibuang itu adalah para, sedang, dalam, baju, dan warna. Jadi yang A itu rong, 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 rong. Jadi kalau begitu coba dia jauh, begitu kan? Azid, ida bidap, jadi betul. Kalau mantap next. Nah, kawan-kawan. Ciri-ciri kalimat efektif itu diantaranya dia memiliki kesatuan gagasan. Maksudnya apa? Dia memiliki subjek, predikat, dan unsur-unsur lain seperti objek atau keterangan yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Kesatuan gagasan gitu, kalimat harus menyampaikan satu gagasan utama dengan jelas tanpa pengalihan topik atau ide yang membingungkan. Jadi dengan adanya subjek, predikat, unsur lain serta objek itu sudah menunjukkan bahwa dia jelas kalimatnya gitu kan kawan. Ya, ini mirip dengan kalimat inti kalimat kemarin ya. Kemudian memiliki subjek, predikat, dan unsur lain itu kan sudah jelaskan di atas ya. Contohnya nih, yang tidak efektifnya, bunga di taman itu sangat indah, kami juga pergi ke pasar. Nah, kalimat efektifnya apa? Bunga di taman itu sangat indah dan menarik perhatian pengunjung, gitu. Ya, ini kami juga ini kan nggak nyambung gitu kan kawan ya. Cerita bunga di taman tiba-tiba pergi ke pasar. Gitu ya. Jadi kesatuan gagasannya tidak jelas di sini kawan-kawan. Tidak efektif nih, siswa membaca buku dengan cepat. Nah, nggak usah ada titik di sini. Harusnya siswa membaca buku dengan cepat gitu. Siswa predikat subjek membaca predikat, buku objek gitu ya. Dengan cepat keterangannya gitu kan kawan. Itulah contoh kalimat efektif. Kemudian dia harus kesejajaran. Ada cirinya itu kesejajaran. Artinya memiliki kesetaraan gitu. Tuh, memiliki kesamaan bentuk atau bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan kata di pula. Jadi contoh dimakan, maka yang berikutnya diminum gitu kan kawan. Jangan dimakan meminum atau memakan jadi diminum gitu. Jadi harus lagi dimakan, diminum, disayang gitu ya. Disubrek gitu ya. Aduh, just kidding ya. Contoh nih, pekerjaan itu dikerjakan dengan teliti dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini tidak efektif. Kenapa? Karena di sini awalnya menggunakan awalan di, imbuhan di, sementara di sini me. Nah, ini tidak efektif. Tuh. Terdapat ketidaksesuaian antara, artinya tidak setara gitu ya, tidak sejajar. Dikerjakan pasif, mendapatkan aktif kan gitu. Harusnya bagaimana? Pekerjaan itu dikerjakan dengan teliti dan diperoleh hasil yang baik. Peroleh hasil yang baik ini yang sejajar itu kawan-kawan, dikerjakan, diperoleh menggunakan kata bentuk pasif sehingga kalimat menjadi konsisten. Ciri yang ketiga itu adalah kehematan, artinya dia tidak berlebihan, tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang berlebihan gitu. Oke, contoh misalkan, kenapa? Karena kalau berlebihan dia akan mengaburkan maksud kalimat. Contoh yang tidak efektif, saya sangat ingin sekali untuk pergi ke acara tersebut. Nah, sangat ingin sekali, sangat dan sekali itu menunjukkan berlebihan gitu. Jadi sangat dan sekali itu berlebihan. Cukup saja saya ingin pergi ke acara tersebut. Jadi sangatnya dihilangkan, sekalinya juga dihilangkan. Saya ingin pergi ke acara tersebut. Kalimat ini jelas dan langsung tanpa kata-kata yang berlebihan. Jadi nggak lebay gitu kan ya. Kemudian ciri berikutnya adalah penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saudara lah, saudara gitu. Jadi ada penekanan. Contoh, karena ada kalimat tanpa penekanan. Contoh, perusahaan akan meluncurkan produk baru tahun ini. Kalimat ini biasa dan tidak menunjukkan siapa yang terlibat. Jadi perusahaannya masih luas. Nah, beda dengan ada penekanan. Contoh, CEO perusahaan, nah, yang akan meluncurkan produk baru tahun ini. Artinya ini menyoroti siapa yang bertanggung jawab atas peluncuran produk itu. Gitu. Oh, dan ternyata bagian CEO perusahaan ya. Gitu kawan-kawan. Logis juga, kalimat efektif harus mudah dipahami, harus logis. Dalam hal ini berhubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, setelah membaca buku itu dia merasa lebih memahami topik yang dibahas. Ini logis. Setelah membacakan kita jadi tahu banyak informasi ya, banyak menambah pengetahuan. Gitu. Itu hubungan membaca dan pengetahuan yang itu logis gitu setelah membaca. Kemudian dia mengurangi konsumsi gula sehingga berat badannya mulai berkurang. Ini juga logis gitu kawan-kawan. Ada yang tidak logis gitu. Contoh misalkan setelah membaca buku itu Mang Aki merasa kenyang. Nah, itu tidak logis. Jaka semu makan sukro, gak nyambung, bro. Gitu kan ya. Oke, itu dia penjelasannya, ada ciri-cirinya ya untuk kalimat efektif ini.
Oke, number two. Di sini sudah sekian sebuah salah, namun apa saja jauh tibutu susro gitu. Selalu masalah di semua sebaik pus solution. Biar apa? Iya betul, berespresi gitu kan ya. Kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif adalah A. Akia melempari batu ke sungai. B. Pak guru menugaskan kami mengarang naratif. C. Para siswa sedang belajar di kelas. D. Bagi para siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. E. Pencuri berhasil ditangkap tadi malam. Nah, yang mana kira-kira? Akia melempari batu ke sungai. Nah, ini kurang tepat. Kenapa kah? Melempari itu berarti sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang ya. Harus ada membutuhkan objek gitu ya. Di sini keterangan melempari batu seolah-olah batu yang dilemparnya gitu kan ya. Akhirnya melempari batu. Harusnya melemparkan batu ke sungai gitu. Ya, yang paling tepat itu. Kalau melempari itu kan sesuatu yang berulang-ulang. Contoh misalkan Maki ingin buah, Maki melempari buah dengan batu misalkan atau dengan kayu gitu. Harusnya kalau mau pakai melempari. Kalau mau pakai ini, kalau tetap ini yang mau digunakan, harusnya melemparinya diganti jadi melemparkan. Akhirnya melemparkan batu ke sungai. Itu wrong, berarti tidak efektif ya. Pak guru menugaskan kami mengarang naratif. Nah, ini juga sama. Harusnya Pak guru menugasi kami. Ini baru mengarang naratif gitu. Baru menugasi gitu, bukan menugaskan. Kalau mau menugaskan pakai kami ini hilangkan. Pak guru menugaskan mengarang naratif gitu ya. Jadi ini wrong. Para siswa sedang belajar di kelas. Oke, boleh ini ya. Para siswa boleh, bagus dipakainya. Sedang belajar di kelas, bagus ini, boleh ya. Bagi para siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kata bagi ini tidak efektif kawan-kawan ya, bisa aja dihilangkan. Para siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, atau pakai harus juga boleh. Para siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Jadi ini wrong ya. Pencuri berhasil ditangkap tadi malam. Nah, ini ada ada di tuh. Seolah-olah ini pencuri berhasil ditangkap. Pencuri berhasil ditangkap tadi malam. Seolah-olah yang berhasilnya pencurinya gitu ya. Harusnya Pak polisi kan yang berhasil menangkapnya gitu ya. Polisi berhasil menangkap pencuri tadi malam gitu. Terus ada dua yang tidak sejajar itu, awalan ber dan di ya. Itu kan ya Pak, kalau mau pencuri ditangkap tadi malam. Pencuri ditangkap Pak polisi tadi malam begitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang C begitu kan. Z idap jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Nah, ini sekarang dalam sebuah paragraf nih kawan-kawan. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Berarti kita baca dulu. Bisa kita cara cepat menjawab soal ini kawan-kawan, maka kita baca aja di sini ya. Kalimatnya, kalimat 1 2 3 4 5 ini coba kita cek gitu ya. Tapi sebelumnya kita hadapi dulu dia yang cuma jadi sebaik plus solution berapa? Iya betul, berespresi gitu kan ya. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Oh benar, berarti efektif nih. Depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Bisa jadi masuk. Di sisi lain, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini diremehkan dan menganggap, harusnya dianggap ya. Kalau pakai menganggap, seolah-olah stres menganggap seolah dia hidup gitu kan ya. Menganggap itu benda hidup, stres itu harusnya stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan dianggap sebagai. Nah, berarti yang tidak efektif itu kalimat nomor 3. Udah ketemu kawan-kawan ya. Jadi cara cepat begitu, jadi yang lain tidak usah dibahas gitu. Kecuali kalau di sini ada 2 pilihan, baru baca lagi. Yang 4, apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Efektif ini ya semua. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan. Tekanan pekerjaan dan keuangan maksudnya, serta kesepian. Ternyata
Makanya kawan-kawan jangan sampai kesepian, ini bahaya ya. Mengundang stres ternyata kawan-kawan ya. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan tuh. Kalau ini kan dianggap diselesaikan setara dengan mudah juga menyebabkan stres. Baru ini ya. Berarti kalau begitu yang A ini wrong. Jawaban yang C. Begitu kawan-kawan. Arzen. Idap, studi, bantop. Jadi yang kalimat nomor 3. Karena di sini ada ini ya, tidak sejajar berarti tadi ya, diremehkan, menganggap. Harusnya diremehkan dan dianggap. Oke, next. Di sini sudah segala salah, namun apa saja jauh butuh susru gitu. Selalu bahasa lagi siwan sebaik pus solution. Berapa? Iya betul, biasa gitu kan ya. Lagi-lagi kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat bla bla baca lagi. Pada tahun 2020, peneliti berhasil menemukan pos ikan purba yang berusia lebih dari 100 juta tahun. Efektif. Penemuan ini memberikan wawasan baru mengenai lagi ya, evaluasi ikan di lautan. Sebelumnya, peneliti telah melakukan penggalian di lokasi yang sama selama bertahun-tahun. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa ikan purba memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda dari ikan modern. Proses penemuan posisi ikan purba ini berlangsung selama lebih dari 6 bulan lamanya dengan melakukan penggalian yang intensif. Nah ini nih, berlangsung selama lebih dari 6 bulan lamanya, selamanya lagi ini terlalu berlebihan gitu kan ya. Berlangsung lebih dari 6 bulan, cukup aja begitu kawan-kawan ya. Nggak usah ditulis lagi selama 6 bulan. Berlangsung lebih cukup gitu, itu berlebihan. Peneliti tersebut berharap agar hasil penemuan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim peneliti akan melanjutkan penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai spesies yang ditemukan. Tuh kalimat yang tidak efektif menggunakan kata-kata yang berlebihan. Perasa selama lebih dari 6 bulan lamanya bisa disederhanakan menjadi lebih dari 6 bulan saja. Tuh kawan-kawan. Jadi yang mana kalimat 5 yang tidak efektif itu berarti yang A ini wrong. Jadi jawaban berarti yang C. Begitu kawan. Azan, idab, studi, bantop. Kalimat next. Soal nama berikutnya ada. Masih ada ya. Tenang kawan-kawan. Masih banyak di sini. Di sini sudah sedikit serba salah, namun apapun saja jauh butuh susru gitu. Selalu masalah dengan semua disebut pus solution. Berapa? Iya betul, berserasi gitu kan ya. Kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas adalah lagi-lagi kalimat tidak efektif kawan-kawan. Sengaja dibuatkan seperti ini biar kawan-kawan lebih paham nanti ya bagaimana membedakan mana kalimat efektif, mana kalimat tidak efektif, mana inti kalimat, mana kalimat inti gitu. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek memiliki banyak fasilitas yang mendukung penelitian efektif. Di sana terdapat laboratorium yang lengkap dengan peralatan modern dan canggih. Ini masih efektif lah. Modern dan canggih ya. Penelitian yang dilakukan di Puspitek berfokus pada pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Efektif. Para peneliti di Puspitek, para peneliti bagus ya, juga bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian ini untuk meningkatkan kualitas penelitian. Oke. Puspitek mempunyai visi untuk menjadi pusat penelitian terbuka di Asia Tenggara dalam waktu dekat ini. Nah, ini dalam waktu dekat ini kurang efektif kawan-kawan. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, pusat penelitian tersebut akan melakukan berbagai inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Efektif. Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang ada. Jadi kalimat yang tidak efektif itu kalimat yang nomor 5 kawan-kawan. Kenapa? Karena perasa dalam waktu dekat ini dalam kalimat 5 tidak memberikan kejelasan waktu yang spesifik. Jadi tidak jelas gitu. Sehingga tidak memenuhi kriteria kalimat yang efektif, yaitu harus jelas dan logis. Kalimat tersebut bisa diperbaiki menjadi lebih efektif dengan mengubah perasa tersebut menjadi dalam 5 tahun ke depan. Itu. Jadi kalau mau pakai ini dalam 5 tahun ke depan gitu. Jadi jelas. Dalam waktu dekat ini ya tahun kapan gitu itu. Tidak jelas kan? Kalau dalam 5 tahun ke depan berarti jelas. Kalau sekarang 2004 berarti 2029. Gitu kan maksudnya. Jadi tidak jelas di sini. Nah, sementara kalimat efektif itu harus jelas dan logis gitu. Jadi di sini tidak efektifnya adalah kalimat nomor 5 kawan-kawan. Berarti ini wrong. Jadi jawaban berarti yang C. Begitu kan? Arzen. Idap, jadi batop. Kalau mantap mix. Nah, ini dia. Jangan dulu muncul dong pembahasannya. Gitu ya. Oke, di sini sudah sedikit salah, namun apa saja jauh butuh sosro gitu. Selalu solution. Berapa?
Iya betul, berspresi gitu kan ya. Nah, lagi-lagi kalimat yang tidak efektif. Cara cepatnya gimana? Langsung baca aja ke soal. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Efektif. Banyak orang yang menganggap sepele kesehatan mental, padahal ini sangat penting. Nah, padahal ini sangat penting, ini kurang efektif, kawan-kawan, tidak efektif. Padahal kesehatan mental penting, gitu harusnya jelas gitu kan. Padahal ini itu apa gitu. Kesehatan mental yang baik bisa membuat seseorang lebih produktif dan bahagia, benar. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia cenderung lebih sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih lama. Namun ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Faktor tersebut adalah stres. Nah, nggak boleh stres, kawan-kawan. Nanti mentalnya nggak sehat nih. Trauma, tekanan sosial, dan masalah keluarga, termasuk kesepian tadi. Dia. Upaya untuk menjaga kesehatan mental bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti berolahraga, meditasi, dan berbicara dengan seorang yang dipercaya. Jadi kita berbicara itu tidak boleh dengan sembarang orang kalau lagi stres, kawan-kawan. Harus yang ahlinya lah gitu. Kalau dalam Islam jelas ya, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Gitu kan, kawan. Ya, jadi nanti kalau tesnya tegang, banyakin dzikir gitu ya. Shalawat, istighfar, begitu ya, dimudahkan gitu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kesehatan mental tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Yaitu lingkungan yang mendukung dapat membantu seorang dalam menjaga kesehatan mentalnya. Jadi lingkungan juga harus positif, kawan-kawan, ya, karena lingkungan mempengaruhi cara seseorang hidup bahagia gitu, kawan-kawan. Karena lingkungan yang toksik ya tidak baik itu akan mempengaruhi kesetresan kawan-kawan gitu dia. Pilih-pilih gitu kawan lingkungan ya. Jangan orang baik tinggal di lingkungan yang pengedar narkoba misalkan, ya jelas itu tidak baik gitu, kawan-kawan. Nah, mana yang tidak efektif? Yang tidak efektif itu adalah kalimat nomor 2 ya. Padahal ini sangat penting. Kenapa? Karena frase padahal ini sangat penting kurang jelas gitu. Seharusnya diubah menjadi padahal kesehatan mental sangat penting gitu, jelas gitu. Apanya yang sangat penting? Ya kesehatan mental. Loh, kalau begitu makanya ada pengulangan kata kesehatan mental di sini. Boleh kalau misalkan khawatir ini terlalu berlebihan, maka direvisi semuanya. Banyak orang menganggap sepele kesehatan mental, padahal aspek ini sangat penting. Boleh diganti ini, aspek ini sangat penting. Jadi jangan padahal ini sangat penting, orang baik lah, tidak jelas gitu ya. Padahal ini sangat penting, ininya apa gitu. Kalau tidak mau menghindari pengulangan kata kesehatan mental, atau diganti juga tadi padahal kesehatan mental sangat penting gitu. Jadi kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang nomor 2 ini, wrong. Jangan begitu kan, kawan. Azan, irab, sedih, mantap, next. Oh, sudah selesai ya.